Halo, selamat siang Tribuners. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Dan senang sekali Nores kembali menyapa Tribuners. Dimanapun Tribuners berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, Tribuners, bincang kesehatan kali ini hadir lagi dengan tema dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi orang dengan disabilitas. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, Tribuners, kita sudah menghadirkan satu narasumber kita, yakni dokter spesialis kedokteran jiwa RSUGM Dr. Tika Prastutyawati. Nah, bagi Tribuners yang ingin bertanya seputar topik kita pada siang hari ini, silahkan bisa tinggalkan komentar saja lewat Facebook ataupun lewat YouTube dari Tribun Jogja. Dan acara ini disiarkan secara langsung selama 30 menit ke depan. Bagi Tribuners yang ingin bertanya silahkan untuk meninggalkan komentar. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Tika. Dr. Tika, selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Noris. Selamat siang, sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Semangat ya, tetap sehat selalu, Dok ya. Tetap memakai masker dan juga menjaga jarak begitu ya, Dok ya. Nah, Dr. Tika, tema kita pada siang hari ini menarik ya, Dok ya. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi orang dengan disabilitas. Nah, sebelum kita membahasnya, seperti apa sih, Dok dukungannya lebih jauh? Nah, mungkin boleh dijelaskan sih, Dok, dengan disabilitas itu seperti apa dan jenis-jenis atau ragam dari disabilitas itu apa saja, Dok? Iya. Ini hari ini tanggal 3 ya, Mbak Noris? Iya, 3 Desember. Berarti tepat hari apa, Mbak? Hari apa? Internasional Disabilitas Dunia ya? Iya, hari ini, Dok, ya berarti ya? Betul. Okay. Temanya apa ya, Mbak? Saya lupa ya. Temanya adalah dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi orang dengan disabilitas. Iya, itu tema kita diskusi hari ini ya. Kalau tema ininya apa namanya, hari disabilitasnya. Saya juga kurang tahu. Ada yang tahu mungkin bagi Tribuners yang tahu, karena hari ini adalah hari disabilitas sedunia begitu ya, Dok ya. Temanya adalah yang ini ya, Dok ya, yang Building Pitch Better Toward a Disability Inclusive, Accessible and Sustainable Post COVID-19 World. Iya, nah, betul, itu dia iya. tema Hari Disabilitas tahun 2020 ini ya, Dok ya. Oke, silakan, Dok. Iya, kalau kita bicara orang dengan disabilitas dulu ya, Mbak Noris ya. Jadi ternyata ragamnya banyak ya. Kalau dari sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kementerian Sosial gitu, ada beberapa macam ya. Pertama adalah disabilitas fisik ya. Itu yang terkait dengan ketidakmampuan misalnya berjalan ya, entah itu lumpuh ya, amputasi ya, seperti itu ya. Dia harus menggunakan tongkat, kruk atau kursi roda ya, Mbak Noris ya. Kemudian disabilitas intelektual terkait dengan daya pikir seseorang ya. Misalnya orang yang memiliki lambat belajar ya. Orang dengan lambat belajar itu kan terlambat untuk menerima informasi begitu ya. Kemudian ada juga orang dengan retardasi intelektual, nah, seperti itu. Ada juga disabilitas mental yang terkait dengan masalah gangguan jiwa yang sedang dan berat ya. Contohnya depresi, cemas, kemudian juga skizofrenia ya, bipolar, itu masuk ke dalam ragam disabilitas mental. Dan yang terakhir adalah disabilitas sensorik yang terkait dengan indera-indera. Contohnya misalnya tidak bisa melihat ya, disabilitas netra, tidak bisa mendengar ya, disabilitas tuli ya, tidak bisa bicara, disabilitas bicara. Itu ragamnya, Mbak Noris. Ya. Oke. Nah, dokter, mungkin kalau yang disabilitas sensorik seperti tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara kan itu bisa diketahui ya, Dok ya, mungkin pada saat bayi atau pada saat sudah mulai beranjak saat balita. Nah, bagaimana mungkin dengan disabilitas yang intelektual dan yang itu, Dok? Apakah itu diketahuinya seperti apa, Dok? Ya, kalau untuk disabilitas intelektual biasanya ketika dia sudah masuk ke dalam dunia sekolah ya, masuk SD begitu ya. Kalau dunia misalnya prasekolah itu kan dunia PAUD, TK itu lebih banyak mainnya ya, Mbak. Tapi kalau udah SD itu kan banyak belajar ya. Porsi mainnya berkurang tapi tugas belajarnya banyak. Nah, biasanya anak-anak ya, orang dengan disabilitas intelektual itu terlihat ketika dia masuk di usia sekolah, di mana misalnya prestasi akademisnya selalu di bawah rata-rata ya. Sulit untuk mengikuti kegiatan-kegiatan belajar seperti itu, Mbak. Oke. Nah, bagaimana, Dok, yang harusnya dilakukan oleh orang tua mungkin ketika
anaknya seperti itu, Dok? Apa penanganannya, Dok? Ya, yang pertama adalah kadang kan begini, lingkungan akhirnya membuat suatu stigma ya. Ya. Anak itu menjadi anak yang bodoh kah ketika dia tidak bisa menangkap informasi ya, tugas-tugasnya gitu, atau misalnya anak itu dianggap menjadi anak yang malas gitu ya karena tidak bisa mengerjakan tugasnya begitu ya Mbak Noris ya. Tapi sebenarnya yang pertama yang bisa dilakukan orang tua adalah tentu menerima anak tersebut ya dengan sepenuh hati karena itu bagian dari tugas dari orang tua tersebut. Nah, untuk kelanjutannya adalah memeriksakan anaknya gitu terkait dengan masalah belajar ini atau terkait dengan masalah kehidupannya dia ya mungkin tidak seperti anak-anak yang kebanyakan begitu ya. Ada apa? Nah, pergi untuk diperiksakan kepada profesional. Jadi bisa ke dokter anak, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu, Mbak. Oke. Nah, tadi seperti dokter katakan, mungkin anak ini menghadapi stigma gitu ya dari masyarakat, dari lingkungannya. Nah, bagaimana, Dok, ini sebaiknya orang tua tuh menghadapi stigma itu, Dok? Ketika menerima stigma-stigma negatif itu, Dok? Iya. Pertama tadi saya katakan bahwa orang tua harus menerima anaknya dulu nih ya dengan keterbatasan yang ada. Dan mungkin juga orang tua perlu melihat ya, kalau menurut saya setiap orang punya kelemahan dan kelebihan ya. Bisa jadi anak itu mempunyai suatu keterbatasan di sisi yang lain, tapi di sisi yang lain dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang tua harusnya mengerti tentang masalah itu. Yang kemudian adalah tentu ya dari lingkungan keluarga sendiri tidak tidak melabelkan ya, maksudnya lingkungan keluarga sangat kondusif untuk perkembangan anak-anak yang dengan disabilitas intelektual seperti itu. Nah, kemudian komunikasikan juga dengan gurunya tentunya keterbatasan-keterbatasan yang ada sehingga gurunya bisa memberikan atau istilahnya mengetahui bagaimana sih sebenarnya cara yang efektif untuk mengajar anak-anak tersebut, seperti itu. Dari stigma-stigma itu, Dok, apakah itu juga bisa berpengaruh terhadap mental si anak tersebut, Dok? Iya, betul Mbak Noris. Jadi bayangkan ya Mbak, kalau kita sering selalu diejek begitu ya, entah itu dibully gitu ya terkait dengan masalah pelabelan seseorang gitu ya. Kan menurunkan citra diri juga ya Mbak, dan anak juga atau orang juga akan merasakan bahwa kok saya berbeda ya dengan orang lain. Nah, ketika timbul perasaan itu mulai deh ya, ada perasaan cemas, perasaan depresi ya, dan kalau sudah mengganggu kualitas hidupnya sehingga maksudnya dia lebih banyak mengurung diri, tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi, nggak mau sekolah begitu ya. Anak-anak kan banyak ya kadang nggak mau sekolah gara-gara dibully sama teman-temannya gitu ya. Ya itu ya sudah mengalami gangguan jiwa. Nah kalau sudah begitu berarti disabilitasnya menjadi disabilitas ganda kan Mbak. Iya, Dok. Ya disabilitas terkait dengan intelektual dan disabilitas mental terkait dengan emosionalnya. Oke.